Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Kemenangan dan Kekalahan. Ayat hafalan Yosua pasal 8 ayat 8. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukan semuanya itu. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Poin penting pelajaran kita, pelayanan kita akan berhasil jika kita mengikuti rencana Tuhan. Seperti yang engkau lakukan pada minggu yang lalu, bayangkanlah engkau sedang menunggu ayahmu pulang dari menolong seorang sahabat yang pindah ke tempat yang baru. Dengarkanlah berita bahwa ayahmu juga harus menolong orang itu untuk menyerang dan mengalahkan beberapa kota. Mari kita terus mendengar berita melalui surat di antara seorang pemuda Ibrani, Baram, dan ayahnya yang telah menolong bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Baram, engkau tidak akan pernah menduga bagaimana Allah mengalahkan Yeriko bagi kita. Selama 6 hari, kami berbaris dengan diam mengelilingi kota itu. Tetapi pada hari yang ketujuh, Allah menyerahkan Yeriko ke tangan kita. Kami bangun pagi-pagi benar dan mulai berbaris mengelilingi kota itu. Biasanya, kami mengelilingi kota itu hanya 1 kali dalam 1 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh itu, kami mengelilinginya 7 kali. Pada waktu kami mengelilingi kota itu untuk yang ke-7 kalinya, para imam meniup trompet, sementara semua serdadu berteriak. Engkau tidak dapat membayangkan bagaimana suara yang memekakkan itu manakala ribuan orang berteriak. Kemudian dengan serempak, kami berteriak dengan suara yang kuat, lalu tembok Yeriko itu pun rubuh. Kami semua masuk menyerbu melalui tembok yang sudah hancur itu dan memasuki kota itu dari segala sudut. Semuanya telah dihancurkan. Semua orang telah dibinasakan, kecuali seorang wanita yang bernama Rahab dan keluarganya. Wanita itu telah melindungi 2 orang Ibrani pengintai tatkala kedua orang itu menghadapi bahaya tertangkap di Yeriko. Kami diperintahkan untuk mengumpulkan semua logam berharga seperti perak, emas, tembaga, besi, dan mengasingkannya untuk perbendaharaan Allah. Semua yang lainnya dibakar dengan api. Tidak ada satupun dari semuanya itu yang kami ambil untuk kami sendiri. Baram, ayah menceritakan ini kepadamu agar engkau dapat mengetahui bagaimana Allah telah mengalahkan Yeriko dengan sangat mengagumkan. Dari ayahmu. Salam sejahtera ayah. Saya gembira mendengar cerita ayah tentang tanah perjanjian itu. Saya percaya bahwa semua peperangan akan mudah dihadapi seperti mudahnya mengalahkan Yeriko. Kita tidak perlu berperang. Allah akan berperang untuk kita. Allah Israel yang mengendalikan. Saya sangat merindukan lagi surat ayah. Tolong segera menyuratiku. Dari anakmu, Baram. Salam sejahtera Baram. Ayah mempunyai kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah bahwa kota Ai telah dihancurkan dan bersama semua penduduknya. Teman-teman kita menjarah harta kekayaan kota itu dan mengambil semua persediaan makanan yang terdapat di dalamnya. Sementara kabar buruk adalah di mana ada 36 orang dari pihak kita telah tewas dalam peperangan itu dan seorang mati dalam kemah. Ayah akan menjelaskannya. Tanpa
Tanpa menanyakan petunjuk dari Allah pada peristiwa itu, Yosua mengerahkan 3.000 tentara untuk menyerang Ai. Tentara kita bangkit menyerang kota itu. Tetapi penduduk kota Ai maju dan siap untuk berperang dan dengan cepat dapat mengalahkan tentara kita. 36 orang dari tentara kita tewas, sebagian kembali dan melarikan diri. Tentara-tentara yang lainnya kembali ke perkemahan, dan seluruh perkemahan itu menjadi kacau, ketakutan, dan bingung. Kami tidak dapat mengerti bagaimana mungkin kami dapat dikalahkan oleh kota Ai yang kecil itu setelah kami dapat mengalahkan kota Yeriko yang besar itu. Yosua bersama tua-tua bangsa itu pergi ke hadapan tabut perjanjian dan berdiri di sana sepanjang hari. Akhirnya, Tuhan menyatakan kepada mereka penyebab kekalahan itu. Pada waktu bangsa Israel merebut kota Yeriko, setelah meruntuhkan tembok kota itu, seseorang dari mereka mengambil beberapa barang-barang yang dikhususkan untuk Allah. Yosua mengatakan kepada kami agar kami menyucikan diri. Pada hari berikutnya, Tuhan menunjukkan orang yang telah mencemari perkemahan itu oleh mengambil sesuatu barang dari Yeriko. Orang itu adalah Akan. Dia telah mengambil uang, emas, dan jubah yang mahal. Pada hari itu juga, Akan dan segala miliknya dimusnahkan. Tak lama sesudah itu, Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mengerahkan seluruh tentara dan menyerang Ai. 30.000 orang laki-laki berangkat pada malam itu dan menunggu di belakang kota. Pada hari berikutnya, 5.000 orang dikirim ke bagian barat kota itu. Kami berkemah berhadapan dengan kota Ai. Pada hari berikutnya, seluruh tentara Ai keluar menyerang kami, dan kami melarikan diri. Kami membawa mereka keluar dari dalam kota. Dan Yosua memberi pertanda agar orang-orang yang bersembunyi di balik kota itu keluar dan segera untuk menyerang dan membakar kota Ai. Manakala kami melihat asap membubung tinggi, kami yang tadinya pura-pura melarikan diri berbalik untuk menyerang mereka. Tuhan menyertai kami, dan pada hari itu Tuhan menyerahkan Ai ke tangan kami. Baram, ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Setelah mengalami kekalahan menghadapi Ai, kami tidak boleh menjadi lemah. Kami harus selalu ingat untuk bertanya kepada Tuhan untuk segala kehendak-Nya dan akan selalu dengan tekun melakukan segala perintah-Nya. Perhatikanlah itu, anakku. Ayah akan pulang ke rumah dan bertemu dengan engkau secepatnya. Dari ayahmu.